Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3A 3B. Apa kabar? Semoga sehat dan masih semangat belajarnya ya. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, mengenal benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Sebelumnya, Bunda ingin memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengenal dan memahami keajaiban perubahan wujud benda melalui proses pembuatan garam, pembuatan permen jeli, peristiwa pemanasan global, proses terjadinya hujan, dan cara melipat baju. Juga, kalian dapat mengenal dan menunjukkan sikap bersatu dan tolong-menolong. Sekarang sama-sama kita buka bukunya halaman 173, mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Nah, setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya, perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Nah, kalian pasti udah tahu garam. Garam itu biasanya untuk membuat masakan menjadi lebih lezat. Kalau tidak ada garam, makanan rasanya hambar atau tidak berasa. Nah, perubahan wujud apa aja ya yang terjadi pada proses pembuatan garam? Yuk sama-sama kita simak. Ternyata setelah kita melihat video tentang proses pembuatan garam, proses perubahan wujud yang terjadi dalam pembuatan garam adalah menguap, yaitu benda cair menjadi benda gas. Ada di air laut menguap sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Nah, sekarang kita sama-sama buka bukunya halaman 178, melipat baju dengan rapi, dan 179, melipat baju dengan cepat. Nah, berikut Bunda Ida berikan langkah-langkah melipat bajunya. Disimak baik-baik ya, Nak. Langkah pertama, bentangkan baju di atas meja. Langkah kedua, lipat bagian bawah ke atas. Langkah ketiga, lipat sebelah kiri ke tengah, kemudian lipat lengan. Langkah keempat, lipat sebelah kanan ke tengah, kemudian lipat lengan. Selanjutnya dilipat, dirapikan. Selesai. Mudah bukan? Kamu telah berhasil melipat kaos. Berlatihlah melipat jenis pakaian yang berbeda. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Yang pertama, bentangkan kaos di atas meja. Yang kedua, buat seakan-akan ada garis.
Kemudian di sini langkah ketiga, cubit bagian atas dan bagian tengah. Yang keempat, satukan pojok atas dengan pojok bawah, kemudian lipat, rapikan. Selesai. Kamu sudah melipat kaos dengan cara cepat. Disarankan orang tua dapat membantu siswa berlatih melipat pakaian di rumah. Sekarang kita buka bukunya halaman 180. Perubahan wujud pada proses memasak. Nah, kita akan melihat video tentang membuat permen jelly. Disimak baik-baik ya Nel videonya.
Setelah kita melihat proses pembuatan permen jelly, ternyata untuk proses perubahan wujud yang terjadi adalah mengeras atau membeku, yaitu benda cair yang berubah menjadi benda padat saat jelly dibiarkan hingga dingin dan mengeras. Sekarang kita buka bukunya halaman 183. Ada mengidentifikasi sikap bersatu. Persatuan akan membuat semua menjadi mudah dan indah. Persatuan harus diterapkan di rumah, sekolah, masyarakat, dan juga dalam bermain. Nah, di video ini Bunda Ida memberi contoh, yaitu anak yang membantu atau bersama-sama mencuci mobil ayahnya. Nah, itu adalah sikap bersatu di rumah. Kalian jangan lupa juga ya menerapkan sikap bersatu di rumah. Nah, kita sekarang membuka bukunya halaman 184. Mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, contoh yang Bunda Ida berikan adalah tolong-menolong di rumah. Anak-anak membantu atau menolong ayah dan ibunya untuk membersihkan rumah. Nah, kalian jangan lupa ya lakukan tolong-menolong di rumah. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 188. Ada pemanasan global. Nah, kalian bisa menyimak video berikut ini. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu bumi yang berlebih. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Apa yang menyebabkan suhu bumi meningkat? Yaitu polusi udara yang tinggi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada layar kalian. Di situ dijelaskan bahwa pemanasan global itu terjadi awalnya ditandai dengan adanya sinar matahari yang masuk ke atmosfer bumi. Sinar matahari tersebut akan melewati lapisan gas atmosfer bumi. Lalu, setelah sampai pada permukaan bumi, panas dan cahaya yang dihasilkan tersebut akan diserap oleh seluruh ekosistem yang ada di bumi. Apabila cahaya dan panas dari sinar matahari tersebut sisa, maka akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Akan tetapi, sebagian dari cahaya dan panas matahari terperangkap pada atmosfer bumi dan dipantulkan lagi menuju ke bumi. Proses tersebut terjadi karena adanya produksi karbon dioksida yang membuat cahaya matahari terperangkap pada atmosfer bumi. Nah, selain karbon dioksida, kalian dapat melihat bahwa yang mempengaruhi pemanasan global itu juga dari asap pabrik, kemudian ada asap dari kendaraan bermotor, kemudian asap pembakaran, lalu ada gas freon. Ya, gas freon ini digunakan biasanya untuk AC atau kulkas ya. Dengan terjadinya pemanasan global ternyata memiliki dampak bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Setelah itu pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Lalu, bagaimana cara mengurangi laju pemanasan global? Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, yang pertama, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang terdekat. Yang kedua, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Yang ketiga, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, setelah pemanasan global, kita akan belajar proses terjadinya hujan di halaman 202. Nah, disimak ya video berikut ini. Bumi kita sebagian besar terdiri dari perairan. Perairan tersebut yaitu laut, danau, sungai, dan sebagainya.
Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas. Panas matahari inilah yang membuat perairan dan benda-benda lain yang mengandung air menguap ke udara dan terus bergerak menuju langit. Uap air berkumpul dan memadat membentuk awan-awan kecil. Dengan bantuan angin, awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Awan-awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar. Kemudian, awan-awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak awan-awan yang terkumpul, maka awan akan semakin kelabu. Kemudian, titik-titik air yang terkandung pada awan akan semakin berat dan tidak terbendung lagi, sehingga membuat titik-titik air jatuh ke bumi. Titik-titik air inilah yang disebut dengan hujan. Nah, agar lebih paham lagi, mari kita rangkum proses terjadinya hujan. Panas matahari membuat air di perairan menguap ke udara. Kemudian, uap air berkumpul berubah menjadi awan. Nah, awan-awan ini kemudian bergerak dan menyatu membentuk awan yang lebih besar. Semakin banyak awan yang terkumpul, maka semakin banyak uap air yang terkumpul pula. Nah, awan yang terkumpul semakin banyak, maka akan semakin tebal dan menghitam. Kemudian, awan tersebut bergerak ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Semakin banyak titik-titik air yang terkandung pada awan, semakin berat sehingga tak terbendung lagi. Kemudian titik-titik air tersebut jatuh ke bumi. Nah, titik-titik air yang jatuh ke bumi inilah yang disebut dengan hujan. Kemudian titik-titik air ini kembali meresap ke tanah. Nah, sekarang mari kita mengingat kembali perubahan wujud benda apa sajakah yang terdapat pada proses terjadinya hujan. Yang pertama, menguap. Tentu anak-anak masih ingat kan? Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas. Nah, contoh peristiwa yang terjadi pada proses terjadinya hujan adalah saat peristiwa perairan di bumi berubah menjadi uap air karena panas matahari. Untuk yang kedua yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contoh peristiwanya yaitu peristiwa uap air yang berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar membuat garam, yang kedua melipat baju dengan rapi dan cepat, yang ketiga membuat permen jeli, yang keempat sikap bersatu, yang kelima kegiatan tolong-menolong, yang keenam pemanasan global, dan yang ketujuh proses terjadinya hujan. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.